bantu. Saya bantu dulu ya. Buat buka, buka apa? Maksudnya buka kamera, bukan buka macam-macam. Iya. Saya mau tagih nih ya. Mana janji manismu? Kan kayak gitu. Bawain donat untukku. Mana ya teman-teman? Ada pertanyaan. Nyimak. Iya ya. Ustadz ngomong pakai bahasa Banjar itu artinya apa dari tadi? Nah, teman-teman. Ini orang Banjar nih harus jadi penerjemah saya satu ini ya. Apa itu artinya tadi ya? Tadi yang mana? Contohnya bahasa yang mana coba? Dari tadi Ustadz ngomong pakai bahasa Banjar, kataku artinya apa itu, ngomongin siapa? Ngomongin aku. Waduh. Aduh. Iya. Enggak, Ustadz, bukan. Aku minta alamatnya nggak dikasih nih Ustadz. Nah. Saya dituntut pula ini teman-teman ya. Saya katanya kagak mau kasih alamat kembali. Gak mau dikasih alamat, coba. Iya. Saya mau tanya dulu, buat apa alamat? Berat kan nanti ya. Dan buat kirim surat cinta. Waduh. Kirim apa? Kan bisa kirim yang lain. Aduh. Sebenarnya sih alamat sih privasi ya, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti saya kasih ya. Yang penting bukan alamat palsu ya, teman-temannya. Saya mau tanya teman-teman, apa tuh? Jadi banyak yang DM aku tahu. Oh, apa katanya? Aku ngefans sama Ustadz. Aku cemburu. Ih, banyak banget cewek-cewek yang DM aku. Cemburu dia. Waduh. Aku ya ampun. Sampai komen-komen di VT aku, Ustadz. Sampai Iya. ada yang tulis, ya udahlah. Banyak yang DM kata aku, iya emang Ustadz baik ya, kata aku gitu. Emang orangnya baik. Iya. Apanya? Kasih aja Ustadz. Tahu saya. Kau ini ya, nanti saya kasih ya. Tapi kalau kau kalau berbagi ya sama kau kagak mau ogah saya. Pacah piring Jasidin. Kebanyakan makan pepaci. Pepaci itu apa, Ustadz? Pepaci itu artinya kebanyakan dirayu cewek cantik gitu. Iya. Pas aku live, jadi tuh siapa namanya Bumi itu Ustadz digangguin banyak cewek, kataku. Nah ya udah, emang banyak fansnya. Aduh. Ya. Aduh. Ada aja ya teman-teman ya. Tahu, nih kan aku mau nanya Ustadz. Nanya apa? Jadi gini, kan akhir-akhir ini kan lagi rame yang soal mau kiamat gitu kan. Oh, mau kiamat. Terus? Ya, kalau aku mau nanya, kalau misalnya di Islam sendiri udah ada kayak apa ya, kayak udah dijanjiin belum kalau kalian nanti mati tuh pasti masuk surga gitu. Oh, pertanyaan bagus. Nah, ini. Jadi begini, Mbak ya, masalah kiamat kita nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oke, untuk masalah kiamatnya. Tetapi apakah di dalam agama Islam itu ya ada jaminan masuk surga? Jawabannya ada, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dari Nabi Muhammad, dan itu ada dalilnya.
dari Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya, dan Allah menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang kafir dalam neraka dengan keadaan yang berlutut. Itu satu, Allah menyelamatkan umat Islam, Maryam 72. Terus dari Nabi Muhammad ya, ada di dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah tuh, untuk jaminan Nabi Muhammad, jika kita wafat, yang penting kita mempunyai iman dan mengerjakan amal soleh, ya, mempunyai iman, percaya kepada Nabi dan Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun Anda mempunyai dosa selain syirik, maka Anda tetap akan dimasukkan Allah ke dalam surga gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya sibuk jadi nggak bisa sholat 5 waktu misalnya ya, kayak begitu terus tiba-tiba nanti malam mati gitu, kayak gimana tuh Ustaz? Jadi gini ya Mbak ya, jadi kayak Yang gini. penting gimana? Jadi gini, kalau kita sibuk, Allah itu tidak menyusahkan hambanya. Kalau Anda sibuk, Anda ada beberapa pilihan. Bisa Anda ya menjamak sholat atau mengkosor sholat. Bila ketinggalan juga bisa mengkodo sholat. Jadi nggak disusahkan. Bila sibuk, kerjakan aja dulu kesibukannya. Nanti setelah santai bisa dikerjakan sholatnya. Kayak gitu. Allah tidak menyusahkan hambanya. Nah apabila hari ini kita sholat tapi belum waktu masuk sholat, kita meninggal dunia, maka tidak terhitung lagi sholat yang akan datang. Sholat yang terakhir kita kerjakan. Ibaratnya nih, subuh, saya menghadap subuh, tapi saya udah sholat isya tadi. Maka sholat subuh itu tidak wajib bagi saya yang meninggal malam ini. Nggak dituntut lagi. Tapi isya tadi udah saya kerjakan. Jadi kayak gitu. Jadi Mbak ya, ada di dalam Quran ya, kayak gini bunyi ayatnya. Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Terus ya, semoga Allah mengampuni dosamu dan menghapus dosamu yang telah lalu dan membalas kamu dengan surganya. Jadi surga itu di dalam Islam pasti Mbak, itu pasti 100%. Hanya saja jika Anda melakukan kesalahan, Anda tetap dihukum ya, tapi tidak kekal hukumannya. Contoh kayak gini ya, Anda tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan itu tidak menduakan Allah, tidak menyembah manusia, tidak menyembah tiang listrik, tidak menyembah pohon pisang, tapi Anda menyembah Allah. Dan tapi Anda ada dosa yang lain, contoh mencuri, maka hukuman mencuri itu tidak kekal. Setelah habis hukuman mencurinya, Anda tetap akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan contoh aja secara dunia kayak gini, hukum di Indonesia, orang yang mencuri dihukum 6 bulan. Tapi sedangkan orang yang melakukan pembunuhan berencana itu hukumannya seumur hidup. Kan kayak gitu. Pembunuhan berencana hukumannya seumur hidup, selamanya di dalam penjara. Tapi kalau orang mencuri itu cuma 6 bulan. Setelah 6 bulan dia dikeluarkan dari penjara. Begitulah. Yang penting ya tidak menyembah manusia, tiang listrik atau selain Allah, maka dosa tetap dihukum, tapi nanti akan diampuni, akan selesai gitu hukumannya. Gitu, bukan selamanya hukumannya. Jadi kayak gitu. Itu berarti gini, berarti tapi itu hukumannya itu setelah mati gitu ya maksudnya? Hukumannya masalah hukum itu Mbak, itu nanti di yaumil qiyamah gitu, di hari pembalasan. Jadi habis ini ya, di dalam Islam itu setelah meninggal wafat ada namanya alam barzah, gitu, alam kubur, gitu. Jadi di alam kubur itu udah ketahuan. Di alam kubur kalau kita baik
maka ya hawa surga akan dibukakan oleh Allah. Tapi kalau kita kayak penjahat ya, terus kafir, musyrik, itu hawa neraka akan dibukakan gitu di dalam kubur. Gitu. Nanti sampai pada saatnya kiamat kita dibangkitkan semuanya. Disitulah kita akan dihitung amalnya berapa, kesalahannya berapa. Di situ kalau lebih banyak amalnya, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Tetapi kalau dia lebih banyak ya kejahatannya sampai dia syirik, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini ayat yang saya kasih nih, tolong diperhatikan. Quran surah Al-Bayyinah ya teman-teman semuanya. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai ayat 8. Saya jelaskan sama mbaknya ya. Enggak apa-apa, tolong diperhatikan sedikit. Apa bunyinya di dalam Quran itu? Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari ahli kitab itu tidak akan pernah percaya gitu sampai datang nabi yang meluruskan mereka, sampai ada bukti gitu di hadapan mata mereka gitu. Rasulum minallahi yatslu suhufam mutahharah, yaitu Rasul Allah, utusan Allah yang membacakan kitab Allah gitu, yang suci. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya ya terdapat kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, padahal mereka disuruh menyembah Allah dan ikhlas dalam beragama. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, padahal mereka disuruh menyembah Allah, ikhlas dalam beragama, terus menunaikan zakat dan mendirikan sholat seperti yang dikerjakan umat Islam. Itu umat terdahulu, baik Yesus, baik Nabi Musa atau Nabi Abraham. Ayat selanjutnya, di situ dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa di situ dikatakan oleh Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Ini apa lagi nih, mana Judi mana Judi? Baik, bentar. Di situ orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk, karena tempat kembali yang paling buruk adalah neraka jahanam. Lalu di ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah, dan orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan membalas mereka orang yang beriman itu dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anharu khalidina fiha abada, dan mereka di dalam surga kekal selama-lamanya, tidak dikeluarkan lagi dari surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada penghuni surga dan penghuni surga juga ridho kepada Allah. Kenapa jadi seperti itu? Karena ya nanti ketika kita dikumpulkan di dalam surga, itu para penghuni surga masih ditanya oleh Allah, ya hambaku, kalian sudah di dalam surga, kalian mau apa lagi? Mintalah kepadaku lagi. Tuh, saking baiknya Tuhan kepada Anda ya, hai manusia, sampai Anda masuk pintu surga, di depan pintu surga Anda bakal ditanya lagi, hai hambaku yang taat kepadaku, kalian mau apa lagi? Mintalah kepadaku. Itu kata Tuhan, kata Allah. Lalu apa? Kata Nabi Adam. Di situ Nabi Adam berteriak kepada anak cucunya, ya, mintalah kepada Allah agar jangan dikeluarkan lagi dari surga ini sebagaimana aku dikeluarkan Allah di zaman yang dulu. Artinya waktu dia pertama diciptakan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Lalu Nabi Adam di situ berteriak kepada anak cucunya, mintalah kepada Allah,
dikeluarkan lagi dari surga. Makanya Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya Allah ridho kepada penghuni surga. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi gitu Mbak, ada jaminannya gitu. Maka marilah kembali kepada ajaran para nabi, ajaran Yesus, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Muhammad, menyembah Allah yang esa, Tuhan yang satu. Jangan kita ya memikirkan ego kita, karena kita tidak mendapat jodoh atau masalah kehidupan yang sulit lalu kita tidak beriman. Jangan sampai seperti itu gitu. Kalau untuk anak kecil gimana? Kalau untuk anak kecil ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak yang lahir dari ibunya itu semuanya suci. Gak ada berdosa sama sekali. Baik ibunya Kristen atau ibunya Buddha atau ibunya Islam, semua anak yang dilahirkan itu suci apapun agama orang tuanya. Jika dia meninggal sebelum dia balik, contoh laki-laki, sebelum dia bisa mengeluarkan sperma gitu ya, atau perempuan, anak perempuan dia waktu dia haid, belum dia haid, maka ketika anak itu wafat atau meninggal dunia, maka Allah akan masukkan dia ke jannahnya karena dia adalah anak yang suci tanpa dosa gitu. Kalau itu udah pasti ya kalau anak kecil ya. Ya, anak kecil yang belum datang haid untuk perempuan dan belum mimpi basah ya, kalaunya untuk laki-laki. Gitu. Iya. Iya, ketularan saya mbaknya ya. Apa pula kalian janganlah macam-macamnya, kebanyakan makan pepaci juga nih. Ya udah aku nanya segitu dulu Ustaz. Nanti Iya. kalau ada pertanyaan lagi aku tanyain lagi. Boleh ya. Untung gak ditanya ya teman-teman saya, apakah mau tambah istri katanya. Untung gak ditanya itu ya. Kan aku udah nanya. Kan aku udah nanya, udah sekali aja, jangan terus-terusan ditanya. Iya. Kecuali belum ditanya Aduh. Aku mau kalonin bocil tidur dulu ya. Iya, oke. Ya Ya, udah, selamat malam. Selamat Ya istirahat ya, Ustaz. kalau WA-nya saya punya, nggak mau kasih saya sama kalian. Kacau juga kalian ini. Oke, Yaudah, ya Ustaz, selamat malam, selamat istirahat ya Mbak ya. Oke. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Selamat malam. Malam.